Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Have a very Merry Christmas to you all. Praise God, haleluya. Kita masih ada di dalam suasana Natal pada hari ini, di mana di bulan Desember masih banyak gereja-gereja yang masih merayakan perayaan Natal. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu. Bapa, kami serahkan Bapa kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya Bapa setiap waktu dan kesempatan ini untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau pakai hidup ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang ambil alih Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami. Ampuni kami Bapa atas dosa-dosa pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Yesus Juru Selamat. Haleluya. Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian
Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Kabar sukacita di seluruh dunia. Telah lahir Juru Selamat manusia, agar memberi terang di dalam kegelapan. Dialah Sang Raja Damai. Mari bersorak sambut kedatangannya. Sang Juru Selamat penebus dosa manusia. Namanya disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Beri haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia. Kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia. Kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang,
dan selamanya.
penebusku, penebus dosa umat manusia, Sang Juru Selamat umat manusia, Raja segala raja yang patut disembah, yang patut dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Benar Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Sang Juru Selamat umat manusia, Engkaulah penebus dosa umat manusia yang telah datang dan yang akan datang lagi. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini Bapa. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi terus hamba-Mu Bapa yang tidak ada apa-apanya. Hamba-Mu penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan ya Bapa, tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang akan mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan ini. Kami mau serahkan Bapa, waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa di setiap ruangan Bapa, agar kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Cek. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin, praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hari Natal yang kita baru saja lewati beberapa hari yang lalu, tetapi hari ini pun sampai pada akhir bulan Desember kita masih merasakan suasana Natal. Artinya kehadiran Tuhan di bulan Desember ini kita merasakan bersama bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita karena Tuhan tahu, Dia melihat, mata Tuhan dari sana, Dia melihat, Dia menjelajahi seluruh bumi. Tuhan sedang melihat gereja-gereja Tuhan yang sedang merayakan Natal, di mana memperingati hari kelahiran Tuhan pada 2000 tahun yang lalu ya, di mana Tuhan
sudah datang sebagai manusia. Dia datang untuk menebus dosa-dosa umat manusia, untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Oleh sebab itu betapa bahagianya Tuhan sedang melihat kita. Ya, pada bulan Desember ini kita semua sedang sibuk merayakan perayaan Natal, di mana memperingati Raja kita, itu Raja di atas segala raja, yang telah datang dan yang akan datang lagi, di mana Dia sudah memberikan kita keselamatan yang kekal secara cuma-cuma lewat kelahirannya di muka bumi ini sebagai manusia pada 2000 tahun yang lalu. Amin. Jadi saudara, nikmatilah suasana Natal. Saya itu di setiap bulan Desember saya selalu merasakan suasana Natal itu, ya, the atmosphere of Christmas. We can just feel the atmosphere of Christmas. Yeah? Everywhere we go, we can feel it. So we know that God is with us. Yeah? He is God Emmanuel, which is God is with us. He never leave us or forsaken us. He is with us every step of the way. That is Jesus Christ, that God that already come and will come again. Amin. Praise God. Jadi nikmatilah saudara suasana Natal pada bulan Desember ini, karena sebentar lagi kita akan melewati tahun ini dan kita akan memasuki tahun yang baru. Oleh sebab itu hanya tinggal 2 hari saja saudara. Oleh sebab itu nikmatilah di bulan Desember ini suasana Natal yang luar biasa. Hadirat Tuhan, ya, kita merasakan hadirat Tuhan di mana-mana pun kita berada, di mana kita pergi, kita rasakan hadirat Tuhan. Amin. Kehadirannya yang luar biasa, kehadirannya yang dahsyat. Amin. Praise God. Baik saudara, puji Tuhan. Hari ini kita masih mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari masih kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan datang sebagai manusia pada 2000 tahun yang lalu. Karena ini masih suasana Natal di bulan Desember, jadi saya tetap mau kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, di mana kita harus belajar bagaimana Tuhan datang pada 2000 tahun yang lalu untuk mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus datang karena Dia mengasihi dunia, Dia mengasihi umat manusia. Oleh sebab itu Tuhan datang hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi suasana Natal kita masih tetap belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kedatangannya yang pertama kali pada 2000 tahun yang lalu, lahir sebagai manusia. Amin. Puji Tuhan. Have a blessed Christmas everyone. We wish you all the very best for this year and also for the coming years. The New Year's coming. It's only another 2 days to go. Praise God. Amen. Baik saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kalau saudara mau ikut bacakan kebenaran firman Tuhan, kita akan buka sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14. Jadi kita masih mau belajar dan mengenang, ya, artinya mengenang kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus datang sebagai manusia pada 2000 tahun yang lalu. Selalu mengingatkan saya di bulan Desember, saudara, saya merasakan, ya, betapa dahsyat, betapa luar biasa Tuhan sudah memberikan kita hadiah yang istimewa. Amin, sangat istimewa. Sudah mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita semua umat manusia. Bapa di surga yang begitu baik, Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi umat manusia, sehingga Dia memberikan kita hadiah yang terbaik. Amin. Baik saudara, mari kita bacakan sama-sama, ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14. Mari kita bacakan sama-sama. Praise God. Puji Tuhan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Bacakan lagi di ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, ya. Di dalam firman Tuhan katakan di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Lalu Dan diam di antara dan kita. diam di antara kita. Artinya firman itu telah menjadi manusia. Ini Rasul Yohanes sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu, di mana dia sudah datang sebagai manusia, ya. Dia ada di tengah-tengah kita. Firman itu telah datang menjadi manusia. Bacakan lagi. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu adalah Kristus sendiri, ya. Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri. Dia sudah datang sebagai manusia. Firman itu telah datang sebagai manusia dan diam di antara kita. Artinya Tuhan Yesus sebagai firman itu sendiri, dia sudah datang sebagai manusia dan diam di antara kita. Artinya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Artinya dia hadir di tengah kita, maksudnya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ada, dia hadir, ya. God is with us. Dia hadir, dia ada bersama dengan kita di dalam kehidupan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita di dalam kehidupan kita. Lalu dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Artinya kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Artinya Tuhan Yesus datang dengan penuh kemuliaan, ya. Dia begitu luar biasa, cahaya kemuliaan itu yang telah kita lihat. Lalu yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Bapa di surga sudah memberikan kemuliaan itu kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa, ya. Dia adalah satu-satunya anak Allah yang dikagumi oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus yang sudah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia karena kasih Bapa kepada dunia, kasih Bapa kepada umat manusia yang begitu besar, ya, yang begitu luar biasa. Kasih yang tidak tertandingi, kasih Allah, yaitu kasih Bapa di surga. Kalau kasih manusia itu terbatas, kasih manusia itu sering mengecewakan karena kasih manusia tidak sempurna, tetapi kasih Allah, kasih Bapa itu sempurna. Amin. Jadi saudara, di sini dikatakan, firman Tuhan katakan, ya, bahwa Tuhan Bapa di surga sudah memberikan, artinya mencurahkan kemuliaan itu kepada anak Bapa yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran, ya. Di situ dikatakan, ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya penuh kasih karunia itu penuh dengan kasih Bapa, yaitu kasih anugerah, kasih karunia, ya. Kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini lewat anaknya. Artinya tuh Bapa di surga sudah mengorbankan anaknya yang tunggal, satu-satunya anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang sudah diberikan oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Karena Bapa di surga sangat mengasihi manusia, artinya mengasihi umat manusia, mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara dan saya begitu istimewa di mata Tuhan. Kita semua sangat beruntung memiliki Bapa di surga yang begitu mengasihi kita. Amin. Sehingga kita diberikan hadiah yang tidak ternilai, hadiah yang begitu luar biasa, hadiah yang begitu istimewa, yaitu hadiah lewat anaknya yang tunggal, yaitu Bapa di surga sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya, untuk umat manusia, untuk dunia, agar dunia boleh diselamatkan oleh kasih-Nya yang besar. Ya, jadi saudara, kita harus ingat bahwa Bapa di surga sangat mengasihi umat manusia.
ya, sehingga dia memberikan kita hadiah yang sangat istimewa, hadiah yang tidak dapat ditandingi, hadiah-hadiah, karena Bapa itu adalah pemberi yang terbaik. Bapa itu adalah pemberi, dia adalah Bapa yang memberkati, dia adalah Tuhan yang memberkati. Artinya berkat-berkat yang dia sediakan untuk anak-anaknya, untuk umat-umatnya, itu pasti tidak akan terhilang, karena dia sudah sediakan berkat-berkat yang luar biasa untuk umat-umat Tuhan. Dan berkat, bicara berkat itu bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani, yaitu kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal, ya. Sang juru selamat umat manusia sudah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi kita patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa di surga yang sudah begitu baik kepada kita semua. Amin. Nah, kita akan beralih dari Injil Yohanes pasal yang pertama, kita akan beralih ke Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Inilah yang dimana dikatakan bahwa kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini. Jadi Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Yohanes 3. Praise God. Yohanes 3:16 ya. Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bacakan lagi Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sudah jelas di dalam ayat yang ke-16 Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya saudara. Jadi sudah jelas di mana kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini, akan umat manusia. Lalu sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga sudah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu satu-satunya anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya anak Allah yang sudah diberikan oleh Bapa kepada dunia, kepada kita, kepada umat manusia, ya, karena kasihnya yang begitu besar akan dunia ini. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sudah dikatakan jelas, ya. Bacakan lagi terus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Di sini dikatakan, amin, di dalam firman Tuhan dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, artinya setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang sudah diutus oleh Bapa di surga dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka ia tidak akan binasa, ya. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sudah jelas saudara, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih Bapa yang begitu dahsyat, kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini, akan umat manusia, sehingga ia mau mengaruniakan, artinya ia mau memberikan anaknya yang tunggal. Dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal bagi dunia, bagi umat manusia, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi di dalam firman Tuhan sudah dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, luar biasa, ya.
Saya juga terpanggil lewat Injil Yohanes pasal yang ketiga, di mana ayat yang ke-16 dikatakan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan, ia telah memberikan. Artinya memberikan, mengaruniakan tuh telah memberikan anaknya yang tunggal untuk umat manusia, untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang durhaka, ya, untuk umat manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan memberikan anaknya hanya untuk datang ke dunia menjadi manusia dan menyelamatkan manusia dan menebus dosa-dosa umat manusia. Begitu besar, begitu dahsyat kasih Bapa di surga yang begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, yang baik adalah Bapa di surga. Ya, Tuhan Yesus katakan Bapa di surga itu adalah Bapa yang baik. Dia yang sudah memberikan kasih anugerah itu kepada dunia, kepada umat manusia. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur, kita patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal dan memberikan kita hadiah yang sangat istimewa. Hadiahnya yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai hadiah bagi kita semua yang sudah diberikan oleh Bapa di surga. Oleh sebab itu saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Amin, puji Tuhan. Kita akan beralih sekarang ke dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6 ya. Tadi Bapa sudah memberikan kasih anugerahnya yang begitu besar akan dunia ini, memberikan kasih Bapa begitu luar biasa akan umat manusia. Nah, sekarang kita beralih kepada Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kita mau bacakan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ke-7. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita bacakan ayat yang ke-6. Ayat ke-6, kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, di ayat yang ke-6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Jadi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, kita mau bacakan lagi, kata Yesus kepadanya, aku bacakan lagi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku, ya. Jadi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Jadi Tuhan Yesus itu datang sebagai manusia, ya. Dia datang, dia karena kasih Bapa yang begitu besar sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dunia menjadi manusia. Oleh sebab itu satu-satunya jalan itu Tuhan katakan hanya melalui Dia. Tidak ada jalan lain ya untuk keselamatan. Jalan keselamatan itu tidak ada jalan lain selain melalui Anak Allah. Anak Allah yang sudah diberikan oleh Bapa di surga kepada dunia, kepada umat manusia, yaitu Anak Tunggal Allah. Ya, satu-satunya Anak Tunggal Allah. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan ya, maka Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di sini dikatakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sudah jelas di ayat yang ke-6 saudara, Yesus katakan kepada murid-muridnya, kata Yesus kepadanya, artinya Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Ya, pada waktu itu dikatakan di sana, ya, akulah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi sudah jelas, tidak ada jalan lain. Setiap orang yang mau datang kepada Bapa di surga, tidak ada jalan lain selain melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa di surga, untuk menerima keselamatan yang kekal yang sudah diberikan oleh Bapa di surga kepada dunia, kepada umat manusia. Ya, jadi sudah jelas, tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Jalan satu-satunya, dialah jalan satu-satunya untuk datang kepada Bapa di surga dan menerima keselamatan yang kekal. Begitu banyak orang mencari-cari jalan, ya, mau datang ke Bapa di surga. Mereka mencari-cari jalan. Mereka tidak mau menerima yang mana ada jalan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Tetapi mereka masih saja mau cari jalan-jalan yang tidak masuk akal, jalan-jalan lain yang akan membawa mereka binasa, jalan-jalan yang akan menyesatkan mereka. Begitu banyak orang, ya, di dunia ini yang begitu buta dan picik, begitu bodoh. Mereka sudah mengenal, maksudnya mereka sudah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oleh sebab itu, saudara dan saya harus memahami dengan benar dan mengerti dengan benar bagaimana firman Tuhan yang sudah mengajar kita, di mana Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengajar kita lewat kebenaran firman-Nya. Dialah satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa di surga. Dialah satu-satunya jalan untuk keselamatan yang kekal. Amin, saudara. Nah, kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-7. Silakan dibaca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Amin. Nah, bacakan lagi. Sekiranya kamu mengenal aku. Sekiranya kamu mengenal aku. Ini Tuhan Yesus sedang berkata kepada mereka, sekiranya kamu mengenal aku. Artinya Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kamu berkata kamu mengenal aku, ya. Jadi sekiranya kamu mengenal aku, karena Tuhan Yesus mendengar mereka katakan mereka mengenal Tuhan Yesus. Lalu pasti kamu juga mengenal Bapakku. Lalu Tuhan Yesus katakan, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Artinya, kalau kamu katakan kamu mengenal aku, Tuhan Yesus Kristus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Karena apa Tuhan Yesus katakan itu? Karena Bapa ada di dalam Kristus dan Yesus ada di dalam Bapa. Oleh sebab itu dia katakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, ya. Tetapi banyak orang yang tidak mau menerima pengajaran yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada dunia, kepada umat manusia, di mana kalau kita melihat Tuhan Yesus, maka kita telah melihat Dia, atau kita mengenal Tuhan Yesus, maka kita telah mengenal Bapa yang di surga, ya. Jadi karena mereka satu, ya, Bapa di dalam Kristus dan Kristus di dalam Bapa. Jadi Tuhan Yesus katakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Lalu sekarang kamu mengenal Dia. Sekarang kamu mengenal Dia, ya. Tuhan Yesus masih berkata, dan kamu telah melihat Dia. Sekarang kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Artinya Tuhan Yesus katakan, sekarang kamu mengenal Dia. Kamu maksudnya sudah mengenal Tuhan Yesus dan kamu telah melihat Dia. Artinya Tuhan Yesus katakan, kamu telah melihat Bapa di surga. Begitu kamu mengenal aku dan melihat aku, artinya kamu telah mengenal Bapa di surga dan telah melihat Bapa di surga. Lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus Kristus. Itu yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dan yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak pada waktu itu di sana dikatakan, ya. Jadi Tuhan Yesus katakan jelas, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku.
Dan sekarang kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia. Jadi saudara, sudah jelas ya di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ya, dikatakan jelas, firman Tuhan katakan jelas bahwa tidak ada jalan lain selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Dan Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Dan sekarang kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Jadi saudara, luar biasa firman Tuhan mengajar kita pada hari ini di dalam suasana Natal, di dalam suasana perayaan Natal di mana Tuhan Yesus datang sebagai manusia pada 2000 tahun yang lalu. Dia harus datang karena Bapa yang sudah mengutus Dia, Bapa di surga yang sudah mengutus Dia sebagai anak Allah untuk datang ke dunia untuk menjadi manusia. Oleh sebab itu, kita harus mengerti dan memahami dengan benar. Artinya, apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Tidak ada lagi yang benar di luar kebenaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, kepada saudara dan saya. Jadi saudara dan saya harus memahami dengan benar setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Itu semua adalah kebenaran. Tidak ada lagi yang benar selain kebenaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Artinya kepada umat manusia, kepada saudara dan saya. Jadi dikatakan ya, kalau kita sudah melihat Tuhan Yesus, artinya kita sudah melihat Bapa di surga. Ya, dikatakan di ayat yang ke-7 ya, kalau kita katakan kita mengenal Tuhan Yesus, artinya kita juga pasti mengenal Bapa di surga, karena Bapa di surga ada di dalam Kristus Yesus dan Yesus Kristus di dalam Bapa. Dan dia katakan sekarang kamu mengenal Dia dan juga kamu telah melihat Dia. Jadi saudara, sudah jelas firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar dengan benar. Artinya setiap kebenaran firman Tuhan kita harus mengerti dengan benar, memahami dengan benar, agar kita tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat di luar sana. Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat di luar sana mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan, Tuhan Yesus bukan anak Allah. Ya, begitu juga begitu banyak pengajaran yang mengatakan bahwa Rasul Paulus bukan Rasul Tuhan, artinya dia penyesat. Bagaimana orang-orang penyesat ini yang mengajar bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan dan Rasul Paulus itu adalah penyesat? Justru mereka sendiri adalah penyesat dan mereka mau memutarbalikkan kebenaran. Oleh sebab itu, saya pernah diserang oleh pengajar sesat ini. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tetapi dia menyerang saya lewat WhatsApp. Dia katakan bahwa Rasul Paulus itu bukan Rasul Kristus. Dia adalah rasul palsu. Dia adalah penyesat. Saya cuma pikir, ya, yang penyesat adalah kamu, karena kamu menyerang saya dan mau memutarbalikkan kebenaran, dan kamu mau membelokkan kebenaran di dalam apa yang saya sudah terima daripada Tuhan dan yang saya sudah percaya bahwa kebenaran itu sudah diberikan kepada saya lewat pengajaran Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah, satu-satunya anak Allah yang telah menyelamatkan kita, yang akan datang lagi pada kedua kalinya untuk menghakimi dunia dan segala isinya. Jadi saudara, sudah jelas jangan sampai kita dipengaruhi oleh pengajar-pengajar sesat, karena begitu banyak pengajar sesat saat ini ya, baik di dalam keluarga, baik di luar. Ya, jadi serangan itu datang dari dalam, datang dari luar. Jadi kita harus berhati-hati dengan pengajar-pengajar sesat ini, karena
begitu banyak nabi palsu, guru-guru palsu yang sedang keleleran ke sana kemari ya, lewat sosial media ya, lewat pertemuan secara pribadi ya, begitu banyak mereka sudah berkeliaran ke sana kemari, dan firman Tuhan sudah jelas memang benar bahwa mereka akan datang untuk menyesatkan umat-umat Tuhan, untuk menyesatkan orang-orang benar. Oleh sebab itu kita harus waspada dan berhati-hati dan berjaga-jaga, karena memang itu sudah dinubuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara, nikmatilah suasana Natal, karena kita masih berada di bulan Desember, di mana suasana Natal, perayaan Natal di seluruh dunia masih diadakan. Ada beberapa gereja juga mengadakan pada tanggal 30, ada juga gereja yang mengadakan pada tanggal 31, tanggal 29 ya. Terserah mau tanggal berapa saja kita mau merayakan, atau mau kita pilih untuk merayakan hari Natal di bulan Desember, itu tidak menjadi masalah. Karena Tuhan Yesus itu bukan melihat hari apa, tetapi Dia melihat setiap hari di mana kita semua sedang memperingati hari kelahirannya. Pada 2000 tahun yang lalu Dia datang sebagai manusia ya, di mana Dia datang yang pertama kali, untuk pertama kalinya 2000 tahun yang lalu datang sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia karena kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini. Amin, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini kebenaran, firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua dan juga memimpin kita dan menolong kita untuk, maksudnya menuntun kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan sampai Ia kembali. Karena kita harus tetap mengingat bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya yang sudah semakin dekat. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan kembali untuk membawa umat-umat Tuhan yang sudah diselamatkan untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia, yaitu Yerusalem baru yang akan datang. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat merayakan hari Natal yang luar biasa, hari Natal yang diberkati Tuhan ya, dan hari Natal yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua, agar kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan, maksudnya umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan sampai Ia kembali. Amin. Have a blessed Christmas, have a blessed Sunday. Ya, semua kita sangat mengasihi Tuhan karena Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita, dan kita juga mau terus berdoa untuk dunia ya, situasi yang ada di muka bumi ini. Begitu banyak perubahan-perubahannya, itu begitu banyak kejadian-kejadiannya, challenges in this year yang kita lalui, yang kita hadapi. Biar Tuhan sendiri yang akan melepaskan kita dari segala musibah, bencana, cuaca buruk, semua itu yang tidak kita ingini. Tuhan yang akan melepaskan kita dari semua itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, setiap hati, setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu.
kami semua boleh dijamah oleh Tuhan, kami semua boleh dilawat oleh Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh tetap tinggal diam di dalam hati kami yang paling dalam, lubuk hati kami yang paling dalam, dan diam dan membawa kami bertumbuh dan berbuah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk setiap pimpinan Tuhan dan juga tuntunan-tuntunan Tuhan di setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus yang menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa, karena kami perlu Engkau, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami. Biarlah Tuhan terus tinggal bersama dengan kami dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa, agar kami boleh merasakan Engkau ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus ajar kami, Tuhan terus pimpin kami Bapa. Begitu banyak Bapa situasi yang ada, yang kami hadapi saat ini di atas muka bumi ini Bapa. Kejadian-kejadian yang sangat mengerikan, kejadian-kejadian yang sangat menakutkan. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu adalah janji Tuhan bagi kami. Tuhan akan terus menyertai kami sampai pada akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, untuk membawa kami semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Kami semua akan memasuki kota Yerusalem baru bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan terus setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah jawaban Bapa. Dan terima kasih juga Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami serahkan keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan yang bawa mereka untuk datang kepada Tuhan dan selamatkan mereka Bapa. Kasihanilah mereka, ampunilah mereka Bapa. Kasihanilah kami semua, selamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Bapa cuaca di muka bumi ini, situasi di muka bumi ini dengan peperangan yang ada, dengan cuaca bencana-bencana, cuaca buruk, ya musibah Bapa, semua Bapa, kejahatan manusia, kejahatan iblis. Tapi kami percaya semua ada di dalam kontrolnya Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan dan mengontrol semua yang ada di muka bumi ini, karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kami semua adalah ciptaan-Mu Bapa. Kami tidak berdaya. Oleh sebab itu kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari Natal yang indah. Biarlah Tuhan terus hadir Bapa di dalam suasana Natal, perayaan-perayaan Natal di seluruh dunia. Biarlah Tuhan kirimkan pasukan malaikat-Mu untuk menjaga tempat-tempat perayaan dimanapun di seluruh dunia, agar semua perayaan-perayaan Natal, tempat-tempat perayaan Natal boleh dilindungi oleh Tuhan dengan pasukan malaikat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Kami serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian Then Sings My Soul. Praise God, haleluya. Praise God. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great
Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great thou art, how great thou art. You are so great. How great thou art. How great thou art. You are so great, O Lord. How great thou art. You are so great. Thank you so much, Lord. How great thou art. You are so great. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Thank you, thank you, thank you, Lord. Amen, amen, amen. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen, amen, amen. Have a very, very Merry Christmas and have a blessed Christmas.